Terima kasih pada pimpinan acara. Yang saya hormati segenap para rohaniwan, Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Terimalah salam kebajikan. Wete Tung Tien. Sanjay. Pertama-tama kembali kita panjatkan segala puji syukur kepada Tuang Ten atas jualah hari ini kita sama-sama berhimpun di tempat yang suci ini. Di dalam sama-sama kita melaksanakan ibadah. Dan semoga apa yang kita laksanakan hari ini boleh memberikan satu pencerahan rohani bagi kita sekalian. Sehingga kedepannya hidup kita semakin berkualitas tentunya. Sanjay. Apa kabarnya? 1 minggu tidak bertemu? Luar biasa ya. Lihat Pak Wicanda yang kecil mungil ini ya. Jadi harusnya tugas ini adalah Pak Seseka. Semalam dengan tugas sangat mendadak Pak Eka harus tugas sekarang ya. Di dalam pelaksanaan upacara duka untuk mengikuti dan mengantarkan ke Cilincing untuk kremasi. Ya, Pak Eka kemarin bingung. Pak, pilih sono apa sini? Sekarang Pak Eka, karena Bapak dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan oleh Makin Cimanggis, saya persilakan. Benar nih, benar. Ya. Karena Pak Eka begitu, dia masih agak ragu mau ke sana apa ke sini. Nggak apa-apa, Bapak berangkat aja. Saya yang tanggung jawab. Nah, akhirnya saya coba-coba dan hari inilah saya menggantikan beliau. Ya, mudah-mudahan bisa diterima. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memberikan judul tema hari ini, kita mengingatkan kembali bahwa setiap minggu ini kita beribadah. Dan beribadah itu merupakan kewajiban hidup manusia. Berarti dari rumah sudah memiliki satu niat yang tulus. Datang ke Litang ini bukan hanya untuk kita melakukan perjalanan sampai di sini, tapi juga ada niat untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Betul? Iya. Tadi kita sama-sama menyanyikan lagu San Secing. Ini yang kadang-kadang belum dipahami. Ya, sekarang saya akan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu. Setiap minggu kita menyanyikan lagu San Secing dengan suara ada yang gede. Wah, semangat banget. Senang bang saya. Ada yang nyanyinya pelan-pelan takut salah. Nggak apa-apa. Tujuan lagu San Secing adalah untuk penenangan diri. Maka pada saat kita menyanyikan lagu San Secing bukan nyender. Tegak. Kita lepaskan semua beban kita, kekakuan daripada tubuh kita. Ini yang saya himbau kepada Bapak Ibu. Jadi pada saat kita menyanyikan lagu San Secing, kita rileks. Kenapa? Untuk menerima pencerahan rohani yang akan kita terima nanti. Kita nyanyikan dengan penuh penghayatan. Boleh nyanyi gede, boleh nyanyi kecil, nggak nyanyi dalam hati, boleh. Ya, jadi benar-benar kita untuk menenangkan diri kita. Itu tujuan lagu San Secing. Jangan sampai nanti pas kita lagi nyanyikan lagu rohani San Secing kita lihat petugas sudah sampai mana ya. Kadang-kadang nengok ke belakang. Tadi Pak Andi udah sampai mana ya? Udah balik belum ya? Bukan. Tapi untuk diri kita sendiri. Ini tujuannya. Bisa dipahami? Jadi tujuan kita menyanyikan lagu San Secing adalah menilik kepada diri kita sendiri untuk siap menjalankan ibadah. Ya, mudah-mudahan kedepannya tidak usah tengok kiri kanan lagi pada saat kita menyanyikan lagu San Secing. Fokuskan, relax, tangan, ya, pose simpatik boleh, pose patik boleh, dan kemudian kita pejamkan mata, pandangan lurus ke depan. Ya, tidak perlu ngintip-ngintip dan pikiran kita jangan mikirin di rumah. Itu saja ya. Nah, itulah pengantar untuk Bapak Ibu sekalian untuk kedepannya kita menjadi lebih berkualitas. Dan hari ini saya akan memberikan tema untuk khotbah adalah membangun keharmonisan. Sudah harmonis dalam hidup? Syatian luar biasa. Apa sih keharmonisan? Nah, inilah yang harus kita pahami ya. Setiap manusia pasti mendambakan adanya keharmonisan di dalam hidup. Sebelum kita mampu untuk membangun harmonisan, kita nyanyi lagu satu dulu. Tolong dong, Tocian Vero, lagu pedoman yang satu. Ingatlah selalu ingat kawan.
Mau bahagia? Wow, mau banget. Bagaimana terciptanya suatu kebahagiaan? Adalah kita membangun daripada keharmonisan, baik di dalam diri sendiri, dalam rumah tangga, maupun di dalam masyarakat. Ini yang penting harus kita pahami. Kita lihat sebuah pelangi dengan perbedaan warna-warnanya. Tapi setelah hujan turun dan kemudian hujan berhenti, keluarlah pelangi dengan aneka warna. Bagaimana warna yang kita lihat? Luar biasa indahnya. Indah kan? Wih, cakep ya pelangi. Sekarang kita menuju sebuah taman bunga. Taman bunga yang begitu indahnya dengan warna-warni bunga. Ada merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Terasa asri dan enak dipandang mata. Betul kan? Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau di taman bunga, bunganya hitam semua. Atau merah semua, kayaknya gak enak banget ya. Nah, itulah yang ada di antara kita sekalian. Semua di sini, kita sebagai manusia memiliki perbedaan-perbedaan. Tapi perbedaan yang kita miliki bukanlah menjadikan kita tidak mampu menjadi orang yang harmonis. Keharmonisan itu dibangun oleh adanya kerukunan. Kerukunan itu terjadi karena adanya perbedaan. Setiap manusia tidak ada yang sama. Baik itu pikiran, warna kulit, bentuk tubuh, bentuk organ tubuh, termasuk sifat manusia. Ada yang sama 100%? Tidak ada, walaupun dia seorang kembar. Dia tetap memiliki perbedaan. Dan perbedaan inilah yang harus kita bina agar tidak keluar jalur daripada perbedaan itu menjadi yang mencolok di dalam kehidupan. Maka di sini kita punya pemikiran adanya toleransi di dalam kehidupan kita. Apa sih toleransi? Yaitu sikap. Sikap untuk menahan lapang dada atas perbedaan yang ada. Coba Bapak Ibu sekalian, apa di rumah kita, di dalam rumah tangga kita, apa sama visi kita, pandangan kita, pemikiran kita? Tidak ada yang sama. Dua makhluk hidup yang ada di rumah kita, pria dan wanita. Ini dua perbedaan yang mencolok. Laki-laki, pria itu cenderung menggunakan logika atau otak. Maka kadang-kadang spontanitas. Biasanya bapak-bapak itu kalau melakukan sesuatu langsung spontan, apalagi ngomel. Cepat banget melihat yang tidak baik di dalam kehidupan. Wanita, bukan otak dipakai, tapi hati, perasaan. Makanya kalau ada apa-apa dipikirkan lebih dahulu. Kadang-kadang tidak mau diungkapkan, nangis dah. Nah, itu biasanya wanita. Nah, itu adalah hukum yang ada di dunia ini karena karya cipta Tien. Yang adanya kita kenal dengan hukum yin dan yang. Nah, apa perbedaan itu tidak menimbulkan keharmonisan? Bisa Bapak Ibu untuk membuat satu keharmonisan di dalam rumah tangga dengan perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita. Maka kita hayati daripada sabda tengah sempurna,
bab 14 ayat yang kedua. Kita buka lagi, kita simak supaya lebih jelas lagi. Ya. Di dalam ayat ini dijelaskan, tengah sempurna bab 14 pada ayat yang kedua. Di dalam kitab Sanjak tertulis, keselarasan hidup bersama anak istri itu laksana alat musik yang ditabuh harmonis. Kerukunan di antara kakak dan adik itu membangun damai dan bahagia. Maka demikianlah hendaknya engkau berbuat di dalam rumah tanggamu. Bahagiakanlah istri dan anak-anakmu. Kita membayangkan sebuah orkestra, membayangkan sebuah band yang kita lihat, di mana satu kumpulan band tersebut, orkestra, dengan memiliki perbedaan-perbedaan alat musik. Alat-alat musik ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tapi dengan adanya keselarasan, walaupun adanya perbedaan, kemudian diharmoniskan, ya, sehingga mengalunkan suara musik yang sangat merdu. Demikianlah kita, Bapak Ibu sekalian. Di dalam kita membangun keharmonisan itu harus timbul adanya kesamaan di antara perbedaan untuk saling benar-benar menjaga. Menjaga jangan sampai perbedaan itu mencuat, akhirnya timbul sesuatu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam ajaran agama Konghucu sangat jelas bagi diri kita. Kita diwajibkan untuk membangun daripada harmonisan yang diawali dengan kerukunan. Walaupun kerukunan itu berat dibangun karena adanya suatu perbedaan. Tapi perbedaan bukanlah menjadikan kita pecah. Ini banyak terjadi Bapak Ibu sekalian. Nih, di Depok lagi rame. Saya nonton sana sini, lagi panas nih. Kubu wali kota nomor 1 dengan nomor 2. Awalnya saya kagum dengan mereka berdua. Wah, hebat-hebat. Saya anggap paling hebat. Dua-duanya visinya begini, visinya begini. Kebelakangan saya jadinya miris. Inikah contoh pemimpin? Dengan perbedaan yang mencolok, saling menjelek-jelekan. Yang satu bilang begini, satu bilang begini. Tapi akhirnya saya berpikir, saya cuek. Untuk apa? Lihat ya. Cuman akhirnya kita tahu bagaimana pandangan di kota Depok ini. Contoh yang paling dekat dengan kita sekalian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dengan adanya perbedaan ini hendaknya kita jaga. Jangan sampai dengan adanya perbedaan timbulnya satu perpecahan. Lalu bagaimana caranya yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita? Cara kita untuk membangun daripada keharmonisan yang pertama adalah kita buang sifat egois kita. Ini kunci pertama. Jangan merasa diri kita paling hebat. Jangan merasa kita paling pinter. Ini harus kita turunkan, egois kita. Ini kadang-kadang karena dia mempunyai sifat yang keras kepala, egois, tidak boleh begini, boleh begitu. Maaf. Apalagi namanya jiwa seorang rohaniwan, maaf. Kita harus bertoleransi dengan siapapun, apapun yang terjadi. Supaya tidak timbul perpecahan, tidak timbul kebencian dan sebagainya. Mau kita dibenci orang lain? Jangan sampai, karena ulah kita sendiri. Nah, inilah yang harus kita rem rasa egois kita. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah buanglah sifat angkuh, sombong. Ya, karena punya perbedaan kelas, akhirnya yang di bawah taraf dia akhirnya meremehkan yang bawah. Kita semua sama Bapak Ibu. Semua sama, tidak ada yang berbeda di mata Tuhan. Tinggal kita sendirilah yang harus mengurangi daripada sifat angkuh yang ada di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga yaitu menghormati setiap perbedaan yang ada. Jangan sampai karena perbedaan kita mencela. Karena perbedaan kita mengasingkan dia. Jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Ini harus kita bangun. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang keempat adalah kita tunjukkan rasa tepa salira di dalam kehidupan. Ini penting untuk membangun keharmonisan. Kita menghargai satu sama lain. Perbedaan kulit,
perbedaan kecerdasan, perbedaan pendidikan, perbedaan paras wajah dan sebagainya harus kita henyakan agar tidak timbulnya daripada perpecahan. Jadi ada rasa toleransi atau teka selera di dalam kehidupan. Dan yang penting adalah jangan lupa kita menjadi manusia yang bijaksana. Bisa memilih mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mana yang baik dilakukan dan mana yang tidak baik kita tinggalkan. Inilah yang harus kita wujudkan sehingga timbulnya keharmonisan. Berbahagialah kita di Makin Depok, ya, tidak ada perpecahan. Saya setiap mendengar di tempat lain, saya sedang lagi safari, yang tahu ke beberapa daerah sesuai dengan permintaan. Satu litang bilangnya begini, satu litang bilangnya begini. Saya tutup, saya tahan saja. Saya cuma berusaha untuk mendengar, menjadi pendengar yang baik. Ya, sampai terakhir semalam, kemarin malam di Kerawang juga sama, ada yang saya dengar di dalam hal perbedaan. Nah inilah. Tapi saya bilang dengan perbedaan ini kita bisa membangun keharmonisan. Saya bangga dari semua litang yang saya jumpai. Ya, minggu ini sampai bulan ini saya sudah lebih dari 5 kali keluar. Ya, nah saya mencoba menelaah. Nah, bagaimanakah membangun perbedaan ini? Ternyata bisa. Membangun perbedaan ini untuk menciptakan harmonis itu gampang. Yaitu saya bilang kita saling, ya, menjaga, menghormati setiap perbedaan yang ada. Itu saja. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, dengan cara-cara inilah mudah-mudahan kita senantiasa rukun, bangga dengan apa yang sudah kita pegang. Ingat, Makin Depok itu sudah terkenal di mana-mana. Teman-teman saya di penyuluh, saya kalau ke Depok takut Pak, karena kandang macan. Bingung saya, kandang macan memang apa? Kayaknya depannya rohaniwan semua di depan liatin kita. Betul saya bilang, karena kewajiban kami untuk hadir seorang rohaniwan aktif, saya bilang. Akhirnya kemarin udah lama di litang tetangga saya tanya, kemana rohaniwannya? Nggak tahu Pak. Nah tujuan kita membangun keharmonisan dan itu apa? Tidak ada perbedaan. Kami tidak pernah dipisahkan duduknya Pak, sama, di bangku yang sama, modelnya sama, saya bilang. Ini menunjukkan kami di sana begitu membangun harmonisasi. Itu yang saya keluarkan kepada mereka. Bersyukur kita di Depok nggak ada jeleknya, saya bilang. Banyak cakepnya. Bahkan terakhir kami ketemu dengan tim FKUB, ya Ibu Helmi kemarin. Tim FKUB ketemu dengan kami berbicara, Pak, makanannya luar biasa. Itu siapa yang masak? Dilihat seragam ibu-ibu kompak banget. Tukang masak, tim masak ya. Tuh, bayangkan. Kompak ya Pak di sini. Betul Pak. Inilah emak-emak kita, saya bilang. Dia bilang ibu-ibu, bilang emak-emak. Hebat ya Pak ya. Di Depok yang lucunya komunitasnya nggak banyak, tapi bisa menyiapkan untuk teman-teman. Ya, kami malu Pak datang sini nggak bawa apa-apa. Bapak datang saja sudah tenang, saya bilang. Bapak dengan kami memang berbeda, tapi kami bisa membangun kebersamaan. Akhirnya nggak sampai setengah jam kita udah akrab banget ya Bu ya. Nah ini contohnya. Jadi membangun itu tidak harus kita menyombongkan apa yang kita miliki, tapi kita rangkul di setiap perbedaan. Bahkan dari FKUB foto di sini nggak fanatik, karena kita membangun kerukunan. Ya jadi inilah Bapak Ibu sekalian. Untungnya kita membangun kerukunan agar kita bisa mencapai keharmonisan. Dan marilah kita sama-sama kembali membuka kitab suci kita. Di dalam Sabda Suci 13 ayat yang ke-23, Yang Mulia Nabi Gengce bersabda, seorang kuncu dapat rukun meski tidak dapat sama. Seorang rendah budi dapat sama meski tidak dapat rukun. Mana yang kita pilih? Ada nggak di dalam hidup kita begini? Kita sama-sama memiliki satu tujuan yang pasti, yaitu untuk mencapai kerukunan walaupun kita tidak sama. Tidak berat. Tidak berat bagaimana kita ini bisa menciptakan daripada kerukunan di antara kita sekalian. Dengan cara adalah membangun daripada kebersamaan di antara yang berbeda itu. Kita saling menghormati, kita saling mengasihi, saling mencintai dengan apa yang mereka miliki.
Itu saja kuncinya untuk daripada membangun kerukunan sehingga terciptalah keharmonisan. Dengan terciptanya keharmonisan, maka apa seperti tadi lagu sampaikan, hidup kita akan bahagia. Mau bahagia? Itu caranya, yaitu kita sama-sama. Kita bangun apa yang sudah baik ini terus baik. Apabila ada perbedaan di antara kita sekalian, marilah sama-sama kita rendahkan hati kita sehingga kita akan bisa menciptakan hal yang baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, masyarakat, dan sebagainya. Anak-anak kita di rumah, apa sama karakternya? Sering meluk nggak kata Ibu Inggi? Sering dipeluk nggak anaknya? Sering ngobrol nggak dengan anak kita? Coba kita tanya. Nah ini yang kita bangun daripada apa yang berbeda di rumah tangga kita. Mungkin anak sekarang, Pak, Bu, ya Pak, kalau anak saya kalau dipeluk malah lari. Anak saya baru-baru peluk, maka pada minggu ini saya mendidik anak-anak saya yang di KMK ini, minggu ini ada tugas untuk memeluk orang tua. Ya, enak ya, saya kerjain anak-anak supaya bisa membangun daripada kerukunan. Ya, semuanya nanti semua format video itu sebagai tugas praktek dari saya. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Ya, demikianlah Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, marilah kita bangun keharmonisan dengan diawali ya kerukunan yang dilandasi adanya kebersamaan di dalam kehidupan kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini berkenan dan dapat kita kembangkan di dalam kehidupan. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Salam kebajikan. Wete Tung Tien. Sanjay.